Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Apa kabar semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi akuntansi Badan Layanan Umum. Perkenalkan, nama saya Bima Ramadan, NPM 1875-5006 dari D4 Akuntansi Perpajakan. Topik yang akan kita bahas kali ini tidak begitu banyak, kurang lebih 7-8 topik. Yang pertama itu kita akan membahas pengertian BLU itu sendiri, kemudian yang kedua tujuan BLU, dasar hukum BLU, prinsip-prinsip BLU, laporan keuangan yang dibuat BLU, syarat penetapan atau syarat menjadi BLU, dan maksud saya dan penghentian BLU. Pengertian BLU sendiri adalah instansi atau satuan kerja di lingkungan pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan. Jadi di sini Badan Layanan Umum sendiri merupakan instansi atau satuan kerja pemerintah yang tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dia tidak mengutamakan keuntungan, teman-teman. Dalam kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas. BLU itu tetap merupakan satuan kerja, namun yang membedakannya dengan satuan-satuan kerja yang lain ialah BLU itu diberikan hak otonomi atau fleksibilitas untuk mengelola keuangannya sendiri, teman-teman. Jadi BLU ini punya hak istimewa yang diberikan kepadanya, yaitu ia bisa mengelola keuangannya sendiri, berbeda dengan satuan kerja di instansi-instansi yang biasanya terjadi. Kita lihat di sini fleksibilitas atau otonomi yang diberikan kepada BLU, yaitu dia yang pertama bisa melakukan atau mendapatkan pendapatan, belanja, utang piutang, investasi, surplus, optimalisasi aset, remunerasi sendiri, dan dia bisa mengontrak atau merekrut pegawai profesional atau non PNS. Fleksibilitas BLU, ketika mendapatkan pendapatan, ia bisa menggunakan langsung tanpa harus menyetorkan ke kas negara. Begitupun pas belanja, pada saat belanja ia fleksibel dengan ambang batas. Kemudian mengenai utang piutang, dia bisa memberikan piutang usaha. Dan ketika investasi atau utang jangka pendek, ia diperbolehkan untuk melakukannya sendiri tanpa tanpa terintervensi oleh PPKD, tidak seperti satuan kerja yang lain. Jadi ia bebas melaksanakan atau melakukan kegiatan operasinya tanpa harus melaporkannya kepada PPKD itu sendiri. Surplus dapat digunakan langsung di periode berikutnya. Kemudian optimalisasi aset bisa ia kelola sendiri, terus dia bisa mengeluarkan remunerasi sendiri. Dan ia jika sewaktu-waktu dibutuhkan bisa merekrut pegawai profesional atau non PNS. Kemudian tujuan Badan Layanan Umum itu sendiri kembali lagi tadi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan kesejahteraan kehidupan bangsa. Jadi di sini BLU itu tidak memikirkan atau tujuan utamanya tidak mencari keuntungan nih, teman-teman. Kemudian yaitu utamanya adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dasar hukum BLU sendiri itu ada 4.
kurang lebihnya ada 4. Yang pertama kita lihat di sini ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kemudian yang kedua itu Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Yang ketiga PSAP Nomor 13 tentang penyajian laporan keuangan BLU. Dan yang terakhir Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia atau PMK Nomor 220 PMK 05 2016 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum. Prinsip-prinsip Badan Layanan Umum. Jadi Badan Layanan Umum memiliki prinsip kurang lebih ada 8, yaitu efektivitas, transparansi, efisiensi, kehati-hatian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran, dan independensi. Jadi efektivitas itu yang BLU itu dituntut untuk efektif dalam menjalankan kegiatannya, teman-teman. Kemudian dia harus transparansi, semua harus terbuka, semua harus transparan. Mengingat ini adalah instansi pemerintah yang tujuannya untuk melayani masyarakat. Kemudian ia harus efisiensi. Apapun yang ia lakukan harus sesuai, tidak boleh berlebihan. Dan saat melakukannya kita harus hati-hati, tidak boleh sembarangan dalam mengambil keputusan. Akuntabilitas dan pertanggungjawaban, apapun yang dikerjakannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tidak ada hal-hal yang menyimpang. Kewajaran tentang, maksudnya di sini kewajaran kegiatan yang dilakukan atau hasil yang dilakukan itu masih dalam konteks wajar, artinya tidak menyimpang dan tidak juga berlebihan, jadi masuk akal. Kemudian independensi, BLU di sini harus tidak terintervensi oleh pihak manapun. Jadi di sini BLU adalah instansi yang harus mempunyai prinsip sendiri, tidak terintervensi oleh pihak lain atau kepentingan orang lain. BLU di sini membuat laporan keuangan sama seperti satuan kerja pada instansi pemerintah lainnya. Namun yang berbeda di sini BLU di sini ia berperan sebagai entitas ganda, yakni jika satuan kerja pada instansi pemerintah biasanya hanya sebagai entitas akuntansi, namun BLU tidak. BLU merangkap dua-duanya. Ia berperan sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Karena apa? Karena ia telah diberi otonomi mengelola keuangannya sendiri. Jadi ia berperan sebagai entitas akuntansi dan ia juga berperan sebagai entitas pelaporan. Jika ia berperan sebagai entitas akuntansi, pedomannya adalah Permendagri. Pedoman penyusunan laporan keuangan adalah Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 ini tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Kemudian jika ia berperan sebagai entitas pelaporan, pedoman yang digunakan ialah SAP Nomor 13 tentang penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan dilakukan oleh pimpinan BLU sendiri atau pejabat yang ditunjuk. Tujuan pembuatan laporan keuangan sendiri itu ada 2 ya, teman-teman. Kalau BLU ada tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan khususnya yaitu menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atau sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Kemudian ada tujuan umumnya. Tujuan umumnya yaitu menyajikan informasi berupa posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih atau yang kita kenal sebagai SAL, kemudian arus kas hasil operasi, dan perubahan ekuitas. Komponen-komponen laporan keuangan yang dibuat BLU itu sama kurang lebih seperti satuan-satuan kerja instansi pemerintah lainnya. Yang pertama ada laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih,
atau laporan perubahan SAL dan laporan realisasi anggaran. Di sini BLU tetap menggunakan basis akrual sama seperti satuan-satuan kerja instansi pemerintah lainnya. Pos-posnya juga kurang lebih sama dengan satuan-satuan kerja lainnya. Bagaimana sih bila satuan kerja itu ingin mengusulkan menjadi atau mengubah namanya menjadi badan layanan umum, jenisnya badan layanan umum, bukan satuan kerja lagi. Syarat penetapan usulan menjadi BLU itu ada 3, teman-teman. Yang pertama itu syarat substantif, teknis, dan administratif. Di dalam syarat substantif yang harus dipenuhi adalah Satker itu mampu menyelenggarakan pelayanan umum dan menghasilkan pendapatan. Syarat teknisnya mampu meningkatkan kinerja keuangan yang sehat dan meningkatkan pelayanan umum yang layak dikelola dan ditingkatkan. Kemudian syarat administratifnya, ia dapat menyajikan dokumen-dokumen administratif seperti contohnya pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja, rencana strategis bisnis, terus pola tata kelola, dan standar pelayanan minimum. Inilah 3 syarat utama yang harus dipenuhi satuan kerja apabila ia ingin mengubah jenisnya menjadi badan layanan umum. Pada instansi pemerintah, bisa saja pemerintah mencabut status BLU menjadi satuan kerja kembali jika dalam hal satuan kerja tidak lagi menerapkan pola keuangan BLU. Maka satuan kerja tersebut atau BLU tadi itu menyusun laporannya kembali lagi selayaknya entitas atau instansi pemerintah lainnya. Dan satuan kerja tersebut harus menyusun laporan keuangan penutup per tanggal pencabutan sebagai BLU. Jadi intinya gini, teman-teman, BLU dihentikan apabila ia atau satuan kerja itu sudah tidak sanggup lagi atau kinerjanya menurun atau ia tidak produktif lagi sehingga ia dicabut statusnya dari BLU menjadi satuan kerja biasa. Dan jika sudah menjadi satuan kerja biasa, ya ia menyusun laporan keuangannya kembali lagi selayaknya entitas atau satuan kerja seperti instansi-instansi lainnya di bawah kementerian atau lembaga yang mengawasinya. Jadi seperti itu kurang lebihnya dari materi BLU ini. Untuk rincian laporan yang dibuat oleh BLU, laporan keuangan yang dibuat oleh BLU, mungkin sudah banyak teman-teman yang pada tahu bahwasannya pos-pos atau hal-hal yang disajikan dalam ini tidak saya sajikan. Mungkin sudah banyak teman-teman yang pada tahu apa itu pos-posnya dan sebagainya. Itu saja mungkin sedikit dari saya. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi pandemi seperti ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan rasa syukur atas kondisi ini. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.